Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah topik, cara menjadi umat Buddha yang unggul. Selamat malam, Yang Mulia Yana Silatera dan saudara-saudara sedama. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya, salam sehat selalu dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah topik, cara menjadi umat Buddha yang unggul. Sebelum saya menuju ke topik yang utama, saya ingin izin share terlebih dahulu ya. Kita semua sepakat ya bahwa kita semua ingin menjadi yang terbaik. Termasuk pula menjadi umat Buddha berumah tangga yang terbaik. Ingin tahu nggak caranya bagaimana untuk menjadi umat Buddha yang terbaik? Baik ya, kita akan bahas satu-satu bahwa bagaimana menjadi terbaik sebagai umat Buddha berumah tangga. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama-tama kita harus melihat apa sih yang dikatakan dengan yang terbaik atau sama dengan unggul ini. Konsep unggul di sini adalah lebih tinggi, pandai, cakap, baik, dan kuat. Tentunya dengan kita menjadi lebih unggul, kita secara tidak langsung akan menjadi suatu figur bagi yang lain. Apa sebenarnya hakikat alasan perlu unggul? Agar kita tidak mengalami suatu kesesatan. Apa yang dimaksud dengan kesesatan itu sendiri? Kesesatan ada beberapa contoh, yaitu dengan tidak memiliki keyakinan. Itu bisa juga merupakan suatu kesesatan yang pertama. Contohnya bagaimana? Seandainya kita tidak punya keyakinan, ada teman yang mengajak ke agama yang lain selain Buddhis, kita juga ngikut. Nanti kemudian ada orang yang berkata begini, oh di sini lebih baik, kita juga mengikut. Nah, kemudian bilang di sana tuh ada yang lebih baik, agamanya begini, kita mengikut. Itu sama kita tidak memiliki keyakinan. Kemudian yang kedua, tidak bermoral. Itu juga suatu kesesatan yang kedua. Contohnya, tidak bermoral itu apa? Seperti kita selalu berbohong, tidak mempunyai sopan santun, tidak berakhlak, dan tidak mempunyai tanggung jawab. Kemudian kesesatan yang ketiga adalah tidak percaya karma. Bagaimana tidak percaya karma? Kita mempercayai suatu jimat, mempercayai suatu mantra-mantra perlindungan. Contoh, percaya pada jimat itu apa? Ada satu cerita kisah seorang bocah dulu yang di Kabupaten Jombang, yang mana dia mempercayai sebuah batu. Batu itu bisa membawa kesembuhan bagi yang memiliki suatu penyakit. Dan berita ini tersiar di berbagai penjuru desa. Orang berbondong-bondong berduyun-duyun ke desa Jombang itu untuk melihat mujizat dan keampuhan batu itu. Bagaimana cara kerja batu itu? Batu itu hanya dicelupkan dalam gelas air putih dan kemudian diminumkan. Begitu memperoleh langsung kesembuhan. Apakah itu bisa bertahan lama? Tidak. Berangsur-angsur para pasiennya menurun. Dulu merupakan suatu mesin pencetak bagi bocah itu. Tapi sekarang
seminggu belum tentu ada 1 orang, 2 orang. Itulah karena dia tidak mempercayai suatu karma ya. Dia percaya pada jimat-jimat. Kemudian percaya pada mantra-mantra perlindungan. Contoh, ada satu tembang Jawa yang bernama ilir-ilir. Itu sebenarnya adalah suatu doa yang mana dikemas dalam satu tembang. Bagi yang mempercayai, jika mendengar satu tembang lagu ilir-ilir, perlahan-lahan akan rasa kantuk menyerang. Benar-benar seperti orang terhipnotis. Hal-hal begini dengan mempercayai mantra-mantra perlindungan. Contoh lagi bisa dengan perlindungan menghadapi rasa takut, kecemasan, kegundahan, dengan membaca mantra-mantra menjadi suatu ketenangan. Nah, itu adalah yang dinamakan contoh suatu kesesatan. Kesesatan yang keempat adalah layak menerima persembahan di luar sangha. Contohnya, seandainya ada teman yang melakukan satu ritual-ritual tertentu dan membuat suatu sesajen, kemudian sesajen itu diterima oleh kita, maka itu juga suatu kesesatan. Sebaliknya juga, kesesatan yang kelima adalah memberikan persembahan di sana. Kita juga mengaminin dan meyakinin suatu ritual dengan memberikan suatu persembahan. Misalkan kita mengaminin sebuah pohon, yang mana pohon itu kita percayai bahwa itu adalah ada suatu suges yang dengan memberikan suatu, ya kita lihatlah contoh yang di pantai Liep atau pantai Nyi Roro Kidul. Di sana kan kita juga harus memberikan suatu persembahan. Itu suatu kesesatan. Kemudian bagaimana supaya kita terhindar dari kesesatan? Ada 5 permata teratai merah dan teratai putih. Apa saja itu ya? Tentunya 1, kita memiliki keyakinan dengan ehipasiko. Apa itu ehipasiko? Ehipasiko itu adalah kita datang, kita lihat, dan kita buktikan. Kemudian yang kedua, bermoral dengan berkata jujur, sopan, akhlak, dan tanggung jawab. Dari bermoral ini, berkata jujur, saya ada suatu cerita yang cukup menarik. Ada seorang ibu yang mana dia membawa mobilnya untuk dicuci di suatu bengkel. Tanpa dia sadari, dia lupa membawa sebuah uang. Di dompetnya tidak ada selembar uang pun di dompetnya. Apa yang dia lakukan? Kabur tidak mungkin. Tidak membayar juga tidak mungkin. Akhirnya ibu itu dengan memberanikan diri menghadap kepada pemiliknya. Dengan mengurangi rasa malu lah, perasaan itu bercampur aduk. Dia memberanikan diri berkata bahwa Bapak maaf, di dompet saya ternyata tidak ada uang. Berapakah uang yang untuk mencuci mobil itu? Hanya 25.000. Nah, dengan sedikit keberanian dia mengatakan pada pemilik bengkel itu bahwa bolehkah saya menitipkan kartu tanda penduduk saya sebagai jaminan dan saya akan mengambil uang di ATM untuk membayar Bapak. Apa yang terjadi? Ternyata pemilik bengkel itu mengatakan, Ibu tidak perlu, Ibu bawa aja mobil Ibu. Nanti suatu ketika kalau Ibu datang lagi cuci, baru dibayar. Dengan rasa penuh tanggung jawab, wanita ini dengan cekatan segera meninggalkan bengkel dan mengambil ke ATM terdekat untuk segera membayar. Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa ibu ini ada kejujuran, sopan santun, akhlak, dan yang utama adalah tanggung jawab. Oke. Kemudian yang ketiga, 5 permata teratai merah itu adalah percaya karma. Dengan percaya karma, kita secara otomatis tidak mempercayai jimat-jimat dan mantra-mantra. Kita percaya karma, bahwa apa yang kita berbuat itu yang akan kita tuai sendiri. Dan yang keempat
adalah tidak layak menerima persembahan seperti memberikan sesajen ke tempat keramat. Nah, kita harus mempunyai suatu pandangan yang benar bahwa dengan menerima persembahan seperti itu, berarti kita sama dengan tidak mempercayai ajaran Buddhis. Kemudian yang kelima, memberikan persembahan seperti berdanah buah ke altar Buddha. Itu salah satu, itu adalah kelima permata teratai merah dan teratai putih. Cara unggul lagi sebagai rumah tangga apa? Praktek sehari-hari dengan samadhi dan jalankan sila Buddhis. Bagaimana praktek sehari-hari dengan samadhi? Kita meluangkan waktu beberapa saat dengan melakukan suatu meditasi vipassana bhavana. Ada salah satu cerita tentang samadhi. Jika kita renungkan bersama ya, bahwa bermeditasi itu sebenarnya tanpa pernah kita sadari bahwa kita ini sering kali yang paling contoh, yang paling real adalah kita bernafas. Apakah kita selalu sadar kita setiap hari menarik nafas dan mengeluarkan nafas kita perlahan-lahan? Tidak kan? Tanpa kita sadar. Nah, meditasi ini sendiri juga sama, melatih satu kesadaran. Baik pikiran, ucapan, dan tindakan sehari-hari. Itu dengan melakukan suatu meditasi. Mengamati apa yang kita perbuat sehari-hari ini, apakah sudah sesuai dengan moralitas dan sikap-sikap kita ini, apakah sudah bersikap seperti ajaran Sang Buddha, yaitu bijaksana. Itu semua harus kita renungkan untuk bisa menjadi umat Buddha yang unggul. Nah, apa sekarang dari manfaat rumah tangga yang unggul itu? Tentunya kita akan tidak menjadi ternoda. Apa sih arti dari tidak ternoda ini? Kita ambil contoh ya. Narapidana itu ternoda atau tidak ternoda? Secara nama baik, dia sudah ternoda. Coba bandingkan dengan rumah tangga, umat Buddhis rumah tangga ini. Bila mana dia menjalankan sila-sila Buddhis, tentunya dia tidak akan pernah ternoda. Tapi bila mana kita melanggar sila-sila Buddhis, maka secara tidak langsung kita akan tercemar nama baik kita atau ternoda. Kemudian yang kedua, manfaat dari rumah tangga yang unggul apa? Kesederhanaan. Seperti kita ketahui bersama, di dalam dunia yang era serba modern ini, tentunya ada antara wanita dan pria ini pernah yang dinamakan komunitas sosialita dan pria metroseksual. Apa itu? Wanita sosialita itu adalah wanita yang punya gaya hidup yang super wah, jet set, dan mengedepankan glamor. Nah, jika kita mengikuti gaya hidup seperti mereka, tentunya kita yang akan rugi sendiri. Alangkah baiknya bila mana kita belajar kesederhanaan, karena akan membawa suatu kedamaian. Contoh ya, bila mana kita mengikuti gaya hidup teman kita yang seorang sosialitas, Pak selebritis, gadget kita yang canggih. Nah, kita kalau tidak bisa mengimbangin gaya hidup mereka, tentunya lama-lama kita akan tergerus dan kita akan menjadi rendah diri. Dan setelah itu, kita akan menjauh dari mereka dan menutup atau merasa kita tersingkirkan. Tapi bila mana kita bisa sederhana, melatih kesederhanaan, kita akan mencapai suatu kedamaian batin yang luar biasa. Selain itu, kita juga dapat mengikis keserakahan dengan
mengurangi tanha atau suatu keinginan. Kita bisa berpikir bahwa kalau memang tidak perlu ya kita bisa minimaliskan atau tidak usah membelilah, misalkan begitu. Nah, dampak berikutnya adalah kita secara perlahan bisa melenyapkan duka, tidak menjadi beban pikiran kita, dan semoga kita nantinya bisa mencapai suatu nibbana. Dari pemaparan saya di atas tadi, kita bisa bersama-sama saling merenungkan bahwa ayolah kita menjalankan Pancasila Buddhis agar pikiran, ucapan, dan perbuatan sesuai dan menjadi yang unggul. Di akhir cerita, di akhir penutupan ini akan saya tutup dengan suatu cerita tentang dua orang sahabat. Ada dua orang sahabat pada zamannya Sang Buddha. Itu bernama Siriguta dan Garahandina, tinggal di Sahwati. Siriguta adalah seorang pengikut Buddha dan Garahandina adalah pengikut Niganta. Siapa Niganta itu? Niganta itu adalah pertapa yang memusuhi Sang Buddha. Dalam hal berkaitan dengan Niganta, Garahandina seringkali berkata pada Siriguta, apa manfaat yang kamu dapatkan menjadi pengikut Buddha? Lebih baik, ayolah, kamu ikut jadi pengikutnya guruku aja. Garahandina seringkali membujuk Sirigata agar menjadi pengikut gurunya. Berulang kali dibujuk, Siriguta tidak tergoyahkan. Kemudian Siriguta berkata, apa yang diketahui oleh gurumu? Oh, dengan pedenya Garahandina berkata bahwa gurunya itu dapat mengetahui segalanya, baik masa lampau, saat ini, dan masa depan. Juga dapat membaca pikiran orang lain. Maka Siriguta tiba-tiba tercetus suatu pemikiran bahwa dia akan mengundang gurunya Garahandina itu, yaitu Pandita Niganta, untuk mengetahui kebenaran yang disampaikan oleh temannya itu tadi. Ya. Dengan alih-alih untuk melakukan suatu pindah patah berdana makanan, maka Siriguta ini mengundang Niganta untuk makan di rumahnya. Ya kan? Nah, pada saat Niganta ini akan berkunjung, Siriguta ini ternyata diam-diam telah membuat sebuah parit yang dalam dan panjang dan dipenuhi dengan sampah-sampah dan kotoran. Yang mana parit itu yang berisi kotoran itu ditutup oleh dia dengan daun-daun atau karpet ya. Yang mana itu nanti sebagai tempat duduk dari Pandita Niganta. Nah, tak lama kemudian Pandita Niganta beserta murid-muridnya datang dan dipersilakan untuk masuk satu persatu untuk berdiri di dekat tempat duduk yang telah disiapkan. Dan langsung dipersilakan duduk. Ketika mereka telah duduk, penutup parit tadi pecah dan bertahap-tahap Niganta jatuh ke dalam parit yang kotor. Kemudian Siriguta bertanya kepada mereka, kenapa kamu tidak mengetahui masa lalu, saat ini, dan masa depan? Mengapa kamu tidak tahu pikiran orang lain? Semua pertapa-pertapa Niganta merasa dijebak. Garahandina sangat marah kepada Siriguta dan menolak untuk berbicara dengannya itu selama 2 minggu. Kemudian ia memutuskan bahwa ia akan membalas perlakuan Siriguta. Karena itu dia memutuskan gak mau marah lagi.
Ya, dan dia menyuruh Sirikuta mengundang Sang Buddha dan 500 muridnya untuk berpindah patah. Maka Sirikuta pun menghadap kepada Sang Buddha dan mengundangnya ke rumah Garahandina. Kemudian ia mengatakan kepada Sang Buddha bahwa yang ia lakukan kepada pertapa-pertapa Niganta, guru Garahandina, ia juga menunjukkan rasa takut dengan undangan tersebut. Takutnya Sang Buddha ini juga dicelakai balik oleh Garahandina. Mungkin ya dengan suatu jebakan yang sama atau bagaimana. Kemudian Sang Buddha dengan kekuatan supranaturnya mengetahui bahwa akan merupakan suatu kesempatan bagi dua sahabat ini untuk mencapai tingkat kesucian Sotapati. Dengan tersenyum, kemudian Sang Buddha menyatakan bahwa apa? Undangan tersebut saya terima. Oke. Garahandina juga ternyata berlaku sama, membuat sebuah parit dipenuhi dengan bara yang menyala dan ditutup dengan karpet. Dia juga kemudian meletakkan meletakkan belanga-belanga kosong yang ditutup dengan kain dan daun-daun pisang, agar kelihatannya penuh dengan nasi dan kari. Keesok harinya, Sang Buddha yang datang diikuti 500 murid, 500 biku dalam satu rombongan, melangkah di atas karpet yang menutupi arang yang menyala. Karpet dan bara api tiba-tiba menghilang, ada suatu mujizat. Dan 500 bunga teratai besar beserta roda kereta membentang untuk Sang Buddha dan murid-muridnya duduk. Melihat keajaiban ini, Garahandina sangat cemas dan dia mengatakan Sirikuta, tolongin dong saya. Di belakang itu nggak ada makanan loh. Saya malu mau pindah patah ke guru kamu ini nggak ada makanan. Bagaimana? Saya telah melakukan perbuatan yang salah ini. Rencana buruk saya tidak ada yang berpengaruh terhadap semua gurumu. Periuk-periuk yang ada di dapur semuanya kosong. Tolonglah, pergi dan lihatlah periuk-periuk tersebut. Kemudian Garahandina pergi melihat ke dapur. Ternyata semua periuk-periuknya itu telah berisi makanan. Ia menjadi sangat kagum pada waktu yang sama juga sedikit menjadi lega dan gembira. Makanan tersebut kemudian dia sajikan kepada Sang Buddha dan murid-muridnya. Selesai makan, Sang Buddha menyatakan anumodana terhadap perbuatan baik itu. Dan beliau berkata, mereka yang tidak tahu, kurang pengetahuan, tidak mengetahui kualitas yang unik dari Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mereka itu seperti orang buta. Tetapi orang bijaksana yang memiliki pengetahuan seperti orang melihat. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair. Seperti dari tumpukan sampah yang dibuang di tepi jalan, tumbuh bunga teratai yang berbau harum dan menyenangkan hati. Begitu juga di antara orang duniawi, siswa Sang Buddha yang maha sempurna, bersinar menerangin dunia yang gelap ini dengan kebijaksanaannya. Ketika mendengarkan khotbah Sang Buddha, perlahan-lahan tubuh Garahandina diliputi oleh kegembiraan dan kebahagiaan. Pada akhir khotbah, Sirikuta dan Garahandina telah mencapai tingkat Sotapati. Kemudian keduanya memperbarui persahabatan mereka dan menjadi penyokong utama bagi Sang Buddha dan para biku. Mereka juga banyak berdana untuk kepentingan Dhamma. Inilah di akhir penutup ini saya tutup dengan cerita itu. Ya, semoga Dhamma Desana yang saya berikan pada hari ini dapat membawa kebaikan bagi kita semua. Sadu, sadu, sadu.